Oke semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas OP1 akan membahas tentang materi handling error anggotanya Alfian, saya sendiri Fahri, Hansaka, dan Indira. Yang pertama yang akan dibahas yaitu defensive programming, di mana dia itu adalah konsep programming yang memperhatikan aspek user dan metode yang dipakainya. Terkadang pemakaian software di sini kita bisa mengalami error, maka dari itu kita harus menggunakan defensive programming untuk high availability dan keamanannya. Exception sendiri merupakan objek yang bisa mendefinisikan situasi error, di mana bisa ditangkap dan ditangani jika diinginkan. Ada beberapa opsi untuk menangani eksepsi, di mana yang pertama, tidak menangani eksepsi sama sekali, menangani eksepsi ketika terjadi, dan menangani eksepsi di titik lain di dalam program. Selanjutnya, pemakaian address book di sini itu adalah detail-detail dari data yang ada, di mana bisa dimanipulasi, baik itu di add, tambah, atau diedit, update, dan lainnya. Dia menggambarkan prinsip dari error reporting dan error handling, di mana yang tadi saya sudah jelaskan mengandung detail-detail tertentu. Di sini dia ada kontak detail, ada get number dan remove detail, dan string list detail. Ketika dia juga bisa mencari dari search yang ada, misal kita mengetikkan 084 maka akan muncul list-list yang ada. Selanjutnya, defensive programming itu client server interaction, di mana di sini intinya dia tidak bisa melakukan access atas dirinya sendiri dan dia perlu request, di mana dia juga bisa memonitoring apa yang dilakukan oleh client object sehingga mencegah terjadinya error. Problem yang ada, metode remove detail asumsinya bahwa key-nya itu valid untuk address book. Nah, kontak detail di sini book.get.key di sini dia jika map tidak memiliki key tertentu maka variabel detail akhirnya berisi null. Objeknya valid. Selanjutnya, ini ada defensive programming parameter checking di mana dengan penggunaan if di sini untuk mencegah error terjadi. Bisa mencegah null pointer exception juga, dan juga dalam hal ini penggunaan parameternya tidak boleh null. Error reporting dan notifikasi user, di mana kita harus bisa menghindari error dan pemrograman. Kadang kita parameternya ada yang salah. Nah, ini merupakan kesalahan dari programmer itu sendiri, bukan masalah server saja. Cara yang paling jelas untuk kita mengetahui ketika mendeteksi suatu kesalahan yaitu dengan mencetak pesan error menggunakan sistem out di window user. Selanjutnya ada dua masalah utama yang terjadi, yaitu ada aplikasi yang sedang digunakan oleh user yang akan mendapatkan error dan juga memasukkan input yang tidak valid. Ini ketika user memasukkan input yang tidak valid, kita harus menampilkan pesan error tersebut. Dapat dua masalah utama terkait dengan update, yaitu dia tidak bisa memakai non-void return type untuk menunjukkan apakah metode yang digunakan berhasil atau tidak, dan juga server dapat memakai throw di dalam sistem jika terjadi kesalahan. Nah, di sini ada public boolean. Di sini dia menggunakan tipe boolean dan juga penggunaan tipe data ini untuk agar bisa digunakan dalam kondisi if else. Kalau dia menghapus, dia hapusnya berhasil, dia akan true. Kalau dia tidak, dia akan false. Di sini ini contohnya kontak detail metodenya. Ada dua masalah yang terkait dengan hal ini. Yang pertama, tidak ada cara untuk memeriksa nilai return yang untuk sifat diagnostiknya, di mana null pointer exception di sini kita harus benar-benar mengetahuinya. Dan juga umumnya metode return object reference ini menggunakan nilai null untuk indikasi error dan penggunaan value-nya untuk dua tujuan yang berbeda, seperti remove detail dan get detail. Exception throwing principle itu pada dasarnya disebabkan oleh berbagai jenis alasan permasalahan, seperti membagi dengan nol, indeks area yang berada di luar rentang, filter dan tray tidak bisa ditemukan, operasi input-output yang tidak bisa dituntaskan dengan normal, percobaan yang menggunakan referensi nol, dan juga percobaan yang dilakukan untuk eksekusi sebuah operasi yang melanggar aturan privasi. Di mana jika sebuah program tidak menangani exception sama sekali, program akan berhenti secara tidak normal dan menghasilkan pesan yang menjelaskan exception apa yang terjadi dan di mana exception tersebut terjadi. Ini bisa menjadi clue bagi programmer untuk mengatasinya. Nah, selanjutnya penggunaan exception throwing principle di sini adalah penggunaan sintaks throw new dengan nilai argument exception dan juga pesan errornya. Di sini maka exception object akan dilakukan menggunakan kata kunci throw. Nah, Java membagi kelas exception ke dalam dua kategori, yaitu dari kelas Java runtime exception dia
ada unchecked exception di mana operasinya tidak pernah gagal seharusnya, sedangkan my checked exception di sini dia adalah bagian dari subclass exception yang di mana operasinya terjadi di klien cenderung gagal. Nah, dia itu bisa membuat inheritance khusus dengan membuat subclass terbaru. Dia menggunakan Java untuk mendefinisikan sejumlah class exception dalam pengembangan program seperti null pointer dan lainnya. Selanjutnya, itu ada unchecked exception dan preventing object citation, di mana di sini dia menggunakan sama penggunaan if dan pesan error dan argumennya untuk mengetahui pesan-pesan yang error yang ada. Sama di sini ketika parameternya bad detail, dia akan menghasilkan nilai nol. Ya. Efek exception di sini ketika exception dilemparkan maka eksekusi method throw juga ikut juga. Dalam hal ini, declarative null void tidak diperlukan untuk menjalankan statement di throw exception. Dikarenakan efek exception di sini adalah metode problemnya lebih kompleks, di mana dia akan memakai nilai-nilai key yang ada. Dan dia digunakannya hanya satu kali. Exception handling, di sini kode program yang project statement-nya di mana exception yang dilemparkan disebut exception handler. Biasanya ada report atau kode recovery jika muncul. Checked exception di sini, jenis exception yang penggunaannya akan memerlukan pemeriksaan dari compiler. Penggunaan try-catch. Nah, try-catch di sini akan dieksekusi bisa bersamaan, bisa dia langsung loncat juga. Sebagai contoh di sini untuk menyimpan file, ketika statement-nya dijalankan, dia akan memproses dari file-filenya tersebut jika ada. Jika tidak, dia akan menampilkan pesan error unable to save seperti ini. Ini juga sama contohnya. Nah, exception handling ini adalah pembuatan try-catch. Nah, try-catch di sini kita harus perhatikan. Yang pertama, kita harus membuat multiple try-catch dan menambahkan statement finally untuk menangani berbagai hal error yang terjadi atau tidak dan membuat exception sendiri di samping menggunakan bawaan dari Java. Nah, ketika ada reference process di sini, try di sini akan dijalankan. Namun ketika IOF-nya aktif, maka dia akan menjalankan instruksi IOF-nya. Lalu ketika ini tidak terdeteksi, maka dia akan loncat ke file.found exception. Sama di sini finally di sini gunanya dia circle-nya dijalankan walaupun si cat di sini mau gagal atau berhasil, dia akan tetap dijalankan. Selanjutnya defining new exception classes, di sini dia menggunakan extend dan juga dia desainnya dengan inheritance agar lebih kompleks, di mana dia menggunakan subclass dari tiap exception checked dan unchecked. Ini juga sama. Using exception di sini adalah sebuah statement untuk kata yang harus benar dalam pelaksanaan pemrograman, di mana untuk asumsi secara eksplisit dan penggunaan error program lebih mudah. Jadi di sini ketika sudah ditampilkan pesan error, di bawahnya juga akan ditampilkan sehingga lebih akurat. Boolean Validation Exception di sini dia menggunakan untuk pemeriksaan konsistensi selama pengembangan dan pengujian fase proyek, di mana dia itu tidak menyediakan fungsi normal. Sebagai contoh di bawah ini. Sama Association Budget Unit Testing Framework, di mana dia penggunaannya seperti asset equal, di mana berisi ekspresi boolean. Untuk sebenarnya ini mirip seperti parameter checking. Selanjutnya akan dilaporkan di window dengan kegagalan penyiapan tes. Error recovery di sini untuk sukses dari error biasanya memakai penggunaan try-catch, di mana dia mengembalikan parser ke kondisi statement yang ada yang melanjutkan proses parsing ke posisi selanjutnya, di mana dia ini prosesnya kesinambungannya antara try dan catch itu akan diproses. Dia mekanismenya menggunakan purpose error recovery, di mana di sini dia menggunakan try-catch juga, tetapi dia menggunakan statement do agar dia lebih akurat dalam pengecekannya. Nah, error recovery ini biasanya dia data-data yang nol. Ya. Error avoidance ini harus jelas bahwa tiba di situasi di mana exception dilemparkan untuk pelaksanaan dari klien, di mana ini kolaborasi antara server dan klien. Biasanya ketika suatu program mempunyai kesalahan harus segera dilakukan penanganan. Dalam hal ini kita harus tahu list apa aja yang error, jadi kita bisa langsung cepat menanganinya.
Nah, di sini ketika mencari database, juga di sini ketika menggunakan parameter checking. File based input output sama dia memperoleh informasi tentang file dari sistem file dan juga menulis output tekstual ke file dengan kelas file writer dan membaca input tekstual dari file dengan file reader maupun buffer reader dan aktivisasi exception input output dan person input dengan class scanner. Contohnya sendiri ada API Java seperti IO exception dan file phone exception. Ini improving dari error recovery. Reader, writer, and stream, di mana kelas Java input-output biasanya itu teks dan biner. Nah, kalau teks di situ dia biasanya berisi informasi-informasi yang ada, sedangkan biner di sini dia lebih berisi pada file gambar. Untuk pengolah kata dan media player, di mana dia kalau file teks di sini dikenal dengan read and write, sedangkan file yang biner dikenal dengan stream handler. Berikut adalah hierarkinya seperti ini. Selanjutnya, file class sendiri dia dan type interface itu biasanya adalah java.io untuk mengetahui rincian file eksternal dan juga penggunaan interface dan situasi exception handling, apakah filenya ada atau tidak. Seperti itu. File output itu ada 3 langkah, yaitu file opened, data written, dan file close. Di mana di sini untuk mengecek aja sih sebenarnya apakah ada file tersebut atau tidak dengan konstruktor yang ada. Jadi ketika file opened, maka metode yang ada akan menyimpan karakter dalam file. Nah, di mana kegagalannya jarang terjadi, tapi masih mungkin. Setelah semua outputnya ditulis, penting untuk file yang akan ditutup untuk memastikan semua data sebenarnya ditulis ke sistem file eksternal atau tidak. Itu. Terakhir, resource statement dan text input, di mana resource sendiri memiliki kaitan dengan berkas. Nah, setelah pernyataan selesai, method close akan otomatis pada resource, di mana dia akan mengimplementasikan interface auto closable dalam Java Lang terkait dengan input output. Di sini ada reader atau buffer dalam implementasinya. Sama menggunakan public boolean juga untuk parameter checking yang ada. Kalau dia datanya berhasil tulis, dia akan true dan akan menampilkan pesan error yang ada ketika entry-nya salah. Ini juga sama. Scanner dan objek serialisasi dalam kelas scanner dalam Java.util adalah untuk memindai teks dan mengubah karakter konversi menjadi nilai yang diketik seperti next integer dan floating point, next global. Nah, sementara scanner ini untuk membaca objek string yang digunakan dalam buffer reader. Serialisasi memungkinkan keseluruhan objek dan hierarki objek untuk dibaca dan ditulis dalam satu operasi, di mana semua tiap objek harus terlibat dalam implementasi interface serializable ini. Ini sebagai contohnya, ini baca dari file-filenya, dan ini contoh dari sintak kodenya, dan juga ini juga sama. Sekian dari presentasi kelompok 5. Terima kasih.